Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atas nama Adelia Rahmawati, Sharli Fatimatu Zahra, Desi Rahmawati, Eka Safitri, dan Novita Safitri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas faktor pendorong dan penghambat persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Kita telah tahu ya, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu adalah hal yang mutlak dipertahankan dan terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Kita harus menghindarkan diri dengan perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa, misalnya merendahkan suku bangsa lain, menganggap sukunya lah yang paling baik, dan sebagainya. Kita harus memupuk persaudaraan dengan sesama warga negara Indonesia, agar persatuan dan kesatuan bangsa senantiasa saling terjaga. Di sini kami akan menguraikan apa saja sih faktor-faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita bisa lihat ini. Ini adalah gambar keanekaragaman Indonesia. Gambar 1 menunjukkan keberagaman suku di Indonesia. Dan gambar 2, contoh keberagaman tarian yang ada di Indonesia. Gambar 3, macam-macam rumah adat di Indonesia. Gambar 4, menggambarkan keberagaman agama di Indonesia. Dan gambar kelima adalah contoh keberagaman kesenian yang ada di Indonesia. Nah, melihat gambar ini kita patut mensyukuri keberagaman Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur terhadap keberagaman dapat diwujudkan dengan mencintai Indonesia dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai pedoman menjaga keutuhan NKRI. Nah, apa saja sih faktor-faktor pendorong itu? Mari kita uraikan berikut ini. Persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tengah melaksanakan pembangunan di segala bidang. Indonesia memerlukan adanya persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia. Jadi, suatu program pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik dan mencapai suatu keberhasilan jika kondisi negara terpecah belah atau tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara warga negaranya. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan negara kita. Jadi sudah bisa memahami kan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia ini? Nah, apa saja sih faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Faktor pendorong ini ada 3. 1. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa, dan sebagainya dapat dipersatukan dengan menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam ketiga faktor tersebut. Sehingga pada akhirnya nilai-nilai tersebut akan memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, Sumpah Pemuda. Tentunya kita sudah tahu kalau Sumpah Pemuda itu dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda ialah merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Karena kita tahu berbagai pemuda dan pemudi yang ada di Indonesia berkumpul menjadi satu untuk menentukan visi misi mereka, kebulatan tekad mereka menjadi sebuah bangsa bagi bangsa Indonesia. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ikrar inilah yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu ya, manfaat ikrar Sumpah Pemuda itu dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan kita dalam bangsa Indonesia. Yang kedua, bisa membina kerukunan hidup masyarakat berbangsa dan bernegara.
Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran bahwa ancaman terhadap suatu pulau atau daerah itu berarti ancaman seluruh tanah air Indonesia. Yang kedua yaitu Pancasila. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Artinya, nilai-nilai Pancasila tidak diciptakan hanya untuk satu suku bangsa saja. Nilai-nilai Pancasila juga tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu saja. Akan tetapi, nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia, tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila dimiliki dan digunakan untuk semua unsur bangsa Indonesia, tanpa ada pembedaan itu tadi. Meskipun di tengah perbedaan yang ada, Pancasila itu dapat menjadi peralat kita untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan keutuhan NKRI. Dan yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dapat dipersatukan salah satunya dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga jika nilai-nilai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika selalu dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Insya Allah, jika kita sudah bisa memaknai arti dari Bhinneka Tunggal Ika ini, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan tercapai. Nah, faktor pendorong itu semua bisa timbul karena rasa nasionalisme, rasa toleransi tinggi, kesadaran dalam hidup bermasyarakat sehingga timbul keinginan dari dalam hati untuk membantu sesama, mengikuti kegiatan sosial, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, adanya senasib sepenanggungan, dan penggunaan bahasa Indonesia. Masyarakat NKRI harus memperhatikan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi keutuhan NKRI. Nah, apa saja sih faktor penghambatnya? Yang pertama adalah kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat terjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Faktor penghambat yang kedua adalah dari segi geografisnya. Kita sudah tahu, wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan seperti pasal 25A UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terisi Nusantara dan terdiri dari pulau-pulau yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Yang terakhir adalah muncul gejala etnosentrisme. Etnosentrisme itu sendiri merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kita tidak boleh memunculkan gejala etnosentrisme itu sendiri dan kita harus menghapusnya. Sekian penjelasan tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan kesatuan bangsa Indonesia dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.